Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, tentu kita tidak asing dengan sebutan Bani Israil. Israil merupakan bahasa Ibrani yang menurut bahasa terbentuk dari dua kata, yaitu Isra yang berarti hamba dan Il yang berarti Tuhan. Dengan demikian, sekarang kita mengetahui bahwa arti dari Israil adalah hamba Tuhan. Nah, dalam kajian ilmu tafsir dikenal suatu kajian bernama Israiliyat. Israiliyat adalah kisah-kisah yang masuk dalam kebudayaan Islam yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Mereka menisbatkan kisah-kisah tersebut kepada Nabi Yakub. Para ulama membagi Israiliyat kepada 3 bagian. Ada yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, ada yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, dan ada Israiliyat yang status periwayatannya ditangguhkan. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang sekelompok Bani Israil yang menduga bahwa Tuhan itu tidur. Kisah tersebut terekam dalam kitab Hilah Al-Auliya wa Taqobat Al-Asfiya. Ingin tahu kelanjutannya? Simak ulasannya hanya di Bukhari TV. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zubair bahwa pada suatu hari Bani Israil bertemu dengan Nabi Musa, kemudian mereka bertanya, "Wahai Musa, apakah Tuhanmu itu tidur?" Nabi Musa pun menjawab, "Takutlah kalian kepada Allah." Keesokan harinya mereka mendatangi Nabi Musa kembali lalu bertanya, "Wahai Musa, apakah Tuhanmu menunaikan sholat juga?" Nabi Musa pun menjawab kembali, "Takutlah kalian kepada Allah." Pada hari ketiga mereka masih mempermainkan Nabi Musa. Mereka datang sambil bertanya, "Wahai Musa, apakah Tuhanmu juga bisa mewarnai?" Untuk kesekian kalinya Nabi Musa memperingatkan mereka agar tidak sembrono dan menjaga sikap mereka. Setelah itu, turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Sesungguhnya Bani Israil bertanya kepadamu, apakah aku tidur? Maka sekarang ambillah 2 buah gelas olehmu lalu letakkanlah di atas kedua pahamu hingga waktu malam." Nabi Musa pun melakukan perintah tersebut. Ketika menjelang waktu malam datang, beliau tak kuasa lagi menahan rasa ngantuk yang menderanya. Beliau pun kini tertidur. Pada sepertiga malam ia pun bangun. Ketika beliau bangun, 2 gelas air tersebut jatuh dan pecah. Beliau pun kaget dan sedih dalam waktu yang bersamaan karena tidak bisa menjaga 2 gelas air itu dengan baik. Tidak lama kemudian Allah pun berkata kepada Nabi Musa, "Jikalau aku tidur, tentu langit akan jatuh turun ke bumi. Tentulah semua hal yang ada di muka bumi akan hancur dan binasa, sebagaimana 2 gelas yang kau pegang tadi." Sa'id bin Zubair mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebab turun ayat kursi. Hadis ini memiliki sanad yang baik. Sahabat-sahabatku, selain kisah di atas, terdapat juga kisah-kisah lain yang menunjukkan sikap keterlaluan mereka terhadap nabi mereka. Tidak jarang, mereka menganggap remeh seruan-seruan nabi mereka dan justru memberatkan diri mereka sendiri. Dalam kisah lain disebutkan bahwa mereka memperberat diri mereka sendiri ketika Nabi Musa alaihissalam menyeru mereka untuk menyembelih seekor sapi. Ubaidah Al-Salmani meriwayatkan bahwa salah seorang dari kalangan Bani Israil tidak memiliki keturunan, sedangkan ia adalah saudagar yang kaya. Ia memiliki harta yang melimpah banyak. Ia memiliki keponakan sebagai pewaris kekayaannya. Karena rasa ingin memiliki dan menguasai harta pamannya, pada waktu malam hari, keponakan itu pun membunuhnya dan meletakkan jasadnya di depan pintu salah satu rumah di antara kalangan Bani Israil. Pada pagi hari, penduduk rumah tersebut tidak mau menerima tudungan masyarakat sebagai pembunuh saudagar kaya itu. Lalu, muncullah seorang laki-laki di tengah-tengah keramaian, ia pun berkata,
Kalian ini adalah masyarakat yang berakal. Kalian memiliki seorang utusan Allah. Mengapa kalian tidak berangkat kepada beliau dan memberitahukan masalah ini?" Mereka pun menceritakan hal tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu turunlah Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Mereka menganggap tidak ada hubungannya sama sekali antara korban pembunuhan dengan menyembelih seekor sapi. Maka dari itu, justru mereka banyak bertanya dan mempersulit tugas mereka sendiri. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan seekor sapi yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dipukulkanlah sebagai anggota dari sapi tersebut kepada jasad saudagar kaya. Seketika jasad saudagar kaya itu pun berbicara, "Yang telah membunuhku adalah keponakanku sendiri." Sahabat-sahabatku, dari rentetan kisah tersebut kita sekurang-kurangnya dapat mengetik 2 pelajaran penting. Pertama, tidak semua cerita Israiliyat itu tertolak. Sebagiannya masih dapat diterima selama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, kita tidak diperkenankan untuk memperberat sebuah urusan yang sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kehancuran yang menimpa umat kalian sebelumnya adalah karena mereka terlalu banyak bertanya dan menyalahi Rasul mereka sendiri." Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.